Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa Waalaikumsalam dinil warahmatullahi haqq. wabarakatuh. Wa ala dini kullih wal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'an ba'd. Kepada beliau Bapak narasumber, Bapak Haji Ahmad Fauzi SAG MSI yang kami hormati selaku narasumber pada bimbingan manasik haji online PHU Kanwil Kemenak DIY edisi 8 hari Jumat tanggal 7 November 2025. Juga yang kami hormati Bapak Ibu peserta Zoom bimbingan manasik online yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang pertama ini senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat Allah sehingga kita masih berkesempatan untuk bisa bermuajahah walaupun dalam kondisi online yang insya Allah dalam rangka menyiapkan panjenengan Bapak Ibu jamaah haji tahun 2026 Masehi atau 1447 Hijrah. Bapak narasumber yang kami hormati, juga Bapak Ibu peserta Zoom online, malah untuk mengawali Zoom pada kesempatan hari ini kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber, pripun kabaripun Pak? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat, Mas Rahman. Mas Rahmat juga sehat. Alhamdulillah, pangestunipun. Alhamdulillah. Bapak Ahmad Fauzi, pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang terkait akhlak, adat, istiadat, dan budaya bangsa Arab, tentu dalam rangka untuk menyiapkan jamaah kita, karena jangankan beda bangsa, kita di DIY dengan Jawa Tengah saja, adat istiadatnya pasti berbeda. Nah, maka dari itu monggo kepada Bapak, waktu kita berikan total 1 jam, tapi untuk materi monggo 20 sampai 30 menit ke depan. Semoga Bapak matur suwun. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Mas Rahmat selaku moderator yang mendampingi, dan tentu Bapak Ibu sekalian para jamaah haji atau calon jamaah haji yang insya Allah akan berangkat pada tahun 2026 yang akan datang, dan juga tentu semua para pemirsa yang saat ini bergabung dengan Zoom Manasik Online Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan, dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini, edisi yang keberapa ini? Ke-8 ya. Alhamdulillah sudah masuk ke-8. Ke-8 ya. Ya, saat ini sebelum masuk ke materi, saya ingin mengucapkan selamat ini. Saudara muda. Iya, walaupun masih di Kanwil Kementerian Agama, rencananya ke depan insya Allah akan ya bukan berpisah ya, tapi mengembangkan diri gitu untuk lebih meningkatkan layanan kepada jamaah haji dan masyarakat secara luas di Kementerian Haji dan Umroh. Tanggal 4 kemarin, Kementerian Haji dan Umroh telah meresmikan embarkasi terbaru di daerah istimewa Yogyakarta, dan tentu berarti tanggal 4 hari Senin kalau tidak salah ya. Iya, hari Senin. Hari Senin kemarin, luar biasa ini, sejarah yang sangat perlu dicatat
setelah perjuangan sekian lama, sekian panjang, perjuangan yang membahagiakan, bukan perjuangan yang melelahkan, Alhamdulillah. karena pasti akan terbalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Amin, Allah amin, amin, Subhanahu wa amin. Ta'ala. Amin. Di Yogyakarta punya embarkasi. Tentu ini embarkasi terbaru, dan karena ini embarkasi yang berbeda dengan embarkasi-embarkasi sebelumnya, embarkasi dan juga debarkasi, ya, maka untuk Indonesia ini adalah juga sejarah baru, karena embarkasi di DIY ini nanti akan berbasis Hotel hotel. dan merupakan pilot project, Pak. Nah, itu kan Insya Allah. baru pertama kali ini, gitu Iya. ya. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan ini benar-benar meningkatkan layanan kepada Amin. masyarakat, Amin. kepada jamaah haji, dan karena berbasis hotel sebagai pilot project, mudah-mudahan ke depan sukses Amin, amin, ya Rabbal melaksanakan alamin. mulai dari kedatangan, pemberangkatan, Dan pemulangan. dan pemulangan. Iya. Luar Insya Allah. biasa. Nah, tentu ini juga menjadi tantangan yang tidak ringan Iya. untuk teman-teman di bidang penyelenggaraan haji dan umroh, atau nanti akan menjadi Kementerian Haji dan Umroh, untuk benar-benar bisa menyiapkan, mengatur, memanage sedemikian rupa, jangan sampai mengecewakan. Insya Allah. Kalau di Danau Hutan kemarin sudah bagus, nah ini embarkasi baru, apalagi pilot project berbasis hotel, tentu harus lebih bagus lagi. Insya Allah. Ini nggak ringan ini Mas Oke. Lombat ini. Juga kami beritahukan, Pak. Oh, Jadi embarkasi itu seluruh Indonesia itu ada 15 dan kita itu yang bungsu. Tetapi yang luar biasa dari Kementerian Haji itu kemarin dalam SK itu tidak disebutkan 1, 2 tapi A, B, C sampai seterusnya, dan kita di tengah, Pak. Dan pada posisi angka 11 atau I. Jadi itu istimewa insya Allah. Jadi istimewa dalam embarkasinya juga insya Allah pelayanan terhadap tamu-tamu Allah nantinya. Iya, selalu istimewa ya. Insya Allah. Ya, tapi itu ingat tantangan besarnya itu diingat itu. Insya Allah. Jangan sampai mengecewakan ini. Gitu. Ya, baik. Kita ke manasik online siang hari ini. Tadi Mas Rahmat sudah menyebutkan bahwa kita saat ini akan membahas tentang akhlak, adat istiadat, dan budaya Arab Saudi. Ya, betul memang tadi yang disampaikan dalam mukadimah. Jangankan beda negara, ya, beda provinsi, beda kabupaten, apalagi beda suku, itu sudah menimbulkan masalah tersendiri kalau tidak diatur, kalau tidak bisa di-manage itu. Sebelum budaya, kita juga perlu mengetahui dulu tentang ini, tentang iklim ya, tentang cuaca di Arab Saudi. Karena ini sangat penting bagi para jamaah haji, sehingga Bapak, Ibu, dan siapa saja yang ke sana, ke Arab Saudi, itu menjadi bisa mengantisipasi dan kemudian bisa menyesuaikan. Termasuk dari tanah air itu juga sudah mempersiapkan bahwa di sana iklimnya juga berbeda gitu dengan di Indonesia. Kita kenal di Arab Saudi itu iklimnya lumayan panas, dan prediksi haji tahun 2026 yang akan datang, kalau tidak salah itu bulan April ya. Iya. April tanggal 22 itu keberangkatan bersama, keberangkatan pertama setelah menginap 1 malam di embarkasi. Itu infonya lumayan panas. Katanya juga ada yang memprediksi sampai 50 derajat. Maka ya tentu harus kita siapkan dari rumah. Kita persiapkan sebaik mungkin. Ya, selain persiapan pribadi, bersama-sama nanti di regu maupun rombongan maupun kloter gitu. Tentu juga Kementerian Haji dan Umroh pada saatnya nanti, yang saat ini masih di bidang penyelenggaraan haji dan umroh, Kementerian Kesehatan juga akan mengantisipasi itu. Seperti tahun 2017 kemarin, sedemikian panas udara di sana, maka Kementerian Kesehatan kemarin itu menyiapkan botol semprotan itu untuk muka terutama dan untuk seluruh tubuh, menyemprot baju gitu karena memang juga nggak sangat Bapak, panas. terkait iklim itu. Umpamanya di tempat kita Indonesia gitu, khususnya DIY, misalkan sama-sama 40 derajat. Kita itu kisaran 37, 38 derajat.
suhu itu sudah panasnya luar biasa. Iya, Tetapi betul. dengan di Arab sama-sama derajatnya itu apakah ada perbedaan panasnya Pak? Karena kalau di kita kan walaupun dengan suhu sekian tapi kita kan insya Allah masih banyak pepohonan. Kalau di Arab kan murni gurun pasir ya. Apa itu ada perbedaan? Ya, Mas Rahmat pernah tahun berapa ke sana? Insya Allah doakan saya itu jatahnya 2040. Nanti kalau Oh, ada belum ya? belum. Jadi kalau tahun ini di kisaran 26 tahun karena sudah antrian kemarin dari 34 jadi Oh, 26 ya Pak. Ya iya, mudah-mudahan iya, iya, iya. bisa maju Pak. Oke, Doanya Pak. Insya Allah Oke. mudah-mudahan bisa maju lebih cepat lagi bahkan ya. Amin amin amin. Iya. eh di sana itu udaranya kering ya. Oh gitu. Jadi walaupun panas, sering tidak berkeringat. Iya. Walaupun tidak selalu ya, Iya. tidak selalu. Tahun kemarin panas tapi berkeringat kemarin itu. Tapi sebelumnya saya pribadi ya beberapa kali Iya. alhamdulillah pernah diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala ke sana itu merasakan panas tapi tidak berkeringat karena memang udaranya itu kering. Beda dengan di sini. Di sini Tapi malah bisa dehidrasi gitu gitu. ya, iya makanya itu. Kalau di sini kan masih berkeringat ya. Oke. Kalau di sana keringat itu langsung menguap gitu. Sehingga harus dijaga betul jangan sampai Harus terjadi banyak minum gitu gitu dehidrasi, kan. harus banyak minum Oke. air. Dan di sana ada air andalan itu, air Air zam-zam zam-zam ya. Oke. itu. Air terbaik sedunia itu. Jangan jangan kebanyakan atau sering saya mendengar orang-orang itu terutama mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak yang usia Sepuh gitu. sepuh Oke. itu tidak mau atau khawatir banyak minum air atau air zam-zam itu karena Oke. apa namanya Sering ke belakang atau sering ke oke. belakang. Oh oke. Nggak perlu khawatir itu kan Iya. wajar gitu Iya. loh. Justru semakin sering ke belakang kan sirkulasi air di dalam tubuh itu Semakin bagus lancar, ya, ya semakin betul. bagus. Gitu. Itu harus diantisipasi betul itu. Kemanapun kalau bisa bawa botol air Betul, iya, gitu. air zam-zam dibawa gitu ke hotel, keluar juga bawa air zam-zam. Iya, Air zam-zam yang diperoleh di masjid itu di Nabawi atau di Masjidil Haram dibawa pulang itu juga bagian dari sunnah itu oh gitu. membawa pulang air zam-zam Gitu. itu. Jadi itu yang pertama ingin saya sampaikan tentang cuaca itu, tentang iklim. Maka ya sekali lagi monggo dipersiapkan eh, payung gitu ya kalau Iya, memungkinkan. Tapi di sana banyak sih payung ya. Banyak yang berbagi itu payung-payung diberikan secara gratis gitu. gitu, Mas Noman. Itu tentang iklim ya. Kemudian tentang tradisi, tentang adat istiadat. Ya, eh, kehidupan sosial dan adat istiadat masyarakat Arab Saudi. Pertama, gini, agar tidak salah persepsi dulu. Kalau kita menyebut orang Arab, Iya, itu jangan kemudian dipersepsikan hanya Arab Saudi. Karena orang-orang yang di Saudi yang bahkan berbahasa Arab itu belum tentu orang Arab Saudi. Maka kita harus tahu bahwa eh, Arab itu bukan hanya Arab Saudi. gitu. Paling tidak ada 20 negara itu yang berbahasa Arab, baik di Asia, di Arab Saudi dan sekitarnya, Gitu. maupun di Afrika, seperti di Mesir misalnya, Sudan. Jadi eh, budaya yang ada di negaranya masing-masing, katakanlah dari 20 negara Arab itu juga berbeda dengan Arab Saudi gitu. Dan dibawa ke sana Di selama bawah ke kisaran Arab Saudi. 40-an hari. Gitu. Ya, maka istilah atau idiom yang pas untuk menyebut orang-orang di sana yang asli sana di Mekah dan Madinah itu orang Saudi gitu loh, bukan orang Oh Arab. iya, gitu. Maka kalau disebut orang Arab saja itu ada Arab Mesir, ada Arab Yaman, ada Uni Emirat Arab gitu loh. Dan Bahkan ada segala macam-macam. Arab Gitu. Sudan itu dan seterusnya yang ada di sekitar sana. Dan Itu ngapunten Pak, di ya. antara apa bisa dikatakan suku bangsa gitu. Hmm. Ada Yordan, Mesir, Sudan dan Iya, sebagainya. Itu yang paling dominan ketika di pas sana. pelaksanaan haji. Itu Iya, apakah rata-rata hampir sama apa berbeda. jumlahnya berbeda? Iya, berbeda. Nah, jadi kalau kita menyebut budaya Arab Saudi itu ya mohon dipersepsi
budaya Saudi, bukan budaya Arab secara keseluruhan gitu loh. Karena tentu budaya Saudi dengan budaya Mesir, dengan budaya Sudan itu berbeda. Ya, ya. Kebanyakan yang berinteraksi dengan jamaah haji di pasar misalnya, Malah yang Saudinya ya. yang di jalan-jalan Oke. itu di sekitaran masjid Ya. misalnya, kan jamaah kita itu interaksinya justru ke pasar misalnya dengan para pedagang itu di pinggir-pinggir Oke. jalan ya. Kan banyaknya itu. Oke. Terus dengan mohon maaf para apa namanya yang membersihkan masjid itu ya di jalan-jalan juga banyak. Itu bukan orang Saudi gitu loh. Oke. Itu kebanyakan orang-orang Arab di luar Arab Saudi Oh iya, oke. gitu. Kalau orang Saudi asli itu nampaknya malah justru jarang jarang berkomunikasi secara langsung. Ya tentu banyak keterbatasan ya, Ya. yang terutama karena bahasa gitu loh. Oke. Kalau di petugas di masjid misalnya, di tempat-tempat resmi, kemudian di toko-toko emas, itu orang Saudi asli gitu. Ya, ya. Tapi selebihnya itu orang-orang Arab tapi bukan Arab Saudi. Oke. Itu juga harus kita ketahui, harus kita bedakan. Maka sekali lagi kalau menyebut Arab itu bukan melulu Arab Saudi gitu. Yang banyak itu memang Arab Mesir ya, seperti sopir ya, Iya, oke. driver bis itu yang sering mengantar jamaah itu kebanyakan orang-orang Mesir, Oh orang-orang iya. Arab Mesir gitu. Sudan juga banyak, selain tentu orang-orang Asia juga banyak, orang-orang kita, saudara-saudara kita dari Indonesia, dari sekitaran Indonesia juga banyak. Tapi yang Mesir, kemudian Sudan, itu jangan dilupakan. Nah, itu juga punya budaya sendiri gitu loh. Yang pertama di Arab Saudi, Arab Saudinya ya, Iya. Arab Saudinya itu mereka memang sangat religius, sangat religius. Dari tampilannya, kemudian dari kebiasaan ketika mendengar azan itu seluruh aktivitas berhenti. Gitu ya. Bahkan sebelum azan sudah ada persiapan. Oke. Di toko-toko itu, eh, sepengalaman saya ya, mungkin juga ada yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda. Ketika suara adzan berkumandang, bahkan sebelum suara adzan berkumandang, itu sudah toko-toko itu sudah tutup Untuk persiapan ke untuk masjidnya persiapan gitu. sholat. Dan kalau di Eh, sana juga dengan kalau sudah ada azan, ketika masih ada aktivitas hmm, toko, itu nanti benar tidak Pak? Kalau ada askar itu yang ya, istilahnya berkeliling untuk berkeliling. Ya. Iya, ikut agar kalau tempat kita ya seperti Polo PP gitu, untuk iya, itu benar ada berarti gitu. iya. Oh iya. Cuman memang sekarang itu semakin kendor ya itu. Oh Kalau iya. beberapa beberapa tahun yang lalu gitu, sebelum COVID misalnya, Oke. itu ketat sekali memang. Kalau sampai ada yang tidak tutup atau kelihatan masih sibuk di tokonya, padahal adzan sudah berkumandang, oh itu masalah itu, Oh iya. Iya. muskilah itu. Tapi Ini. sekarang itu ya gimana ya, ya itu tadi mohon maaf ya, tidak hanya orang Arab Saudi ya, tapi banyak orang-orang Ini. Arab di sekitar sana ya. Eh, Sering masih masih sibuk gitu ketika mendengar adzan itu. Kemudian ditutup tokonya, tapi di dalam itu masih beraktivitas gitu loh. Ya, ya Allah alam lah. Eh, Mungkin karena pengaruh ini juga ya pengaruh apa khawatir gitu ya, khawatir rezekinya kemudian Ini. hilang gitu. Jamaah yang kebetulan mampir di situ lalu tokonya ditutup, kemudian tidak jadi beli di situ dan seterusnya lah. Tapi yang jelas akhir-akhir ini saya merasakan aturan-aturan yang ketat tentang mendengar adzan kemudian ditutup Ini. itu sudah semakin semakin longgar gitu loh. Berarti kalau ada aturan seperti apa, Pak? Kalau toko ketika ada azan harus tutup, itu berarti profesi orang di Arab itu berbeda dengan kita di Indonesia pun seperti ini. Ya. Kalau di tempat kita, biasanya kalau orang yang buka toko, kalau dia pemilik, pasti malah yang jualan itu pasti perempuan rata-rata. Tapi berarti kalau di Arab itu, seorang perempuan itu memang benar, saya pernah dengar bahwa privasi, gitu. Jadi sangat perempuan itu kalau di sana berarti memang anjuran untuk tidak keluar rumah, gitu. Iya, Walaupun dalam batasan tertentu, gitu. iya, Berarti memang laki-laki yang
bekerja dan lain sebagainya gitu nggih. Ya, Oh iya. itu nampaknya sudah mulai bergeser, Mas. Oh iya Itu nggih. tidak salah sekian tahun yang lalu, gitu. Oh nggih nggih. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Oh iya. Apalagi ini visi Pangeran MBS ini ya, Pangeran Muhammad bin Salman Nggih. yang luar biasa radikal, spektakuler itu. Nggih Jadi nggih. visi Arab Saudi 2030 itu merubah semuanya. Perempuan yang dulu gitu ya, tidak boleh Harus di rumah ngaten bahkan nggih. harus di rumah, Nggih tidak nggih. boleh keluar, nyopir sendiri Iya nggak betul boleh betul. gitu. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang sudah luar biasa, jangankan hanya sekedar nyopir gitu ya. Bekerja pun boleh. Pekerja pun tidak Oh ada iya. masalah. Banyak kita lihat di jalan berseliweran driver, Nggih. sopir, maksudnya bukan bukan pegawai nyopir Nggih. ya. Kalau orang Saudi namanya tidak ada yang berprofesi sebagai sopir. Nggih. Kalau sopir itu berarti ya orang-orang Arab di luar Saudi gitu. Nggih. Untuk mobil pribadi itu sebanyak berseliweran yang sopirnya itu ya nyetir sendiri, Oh nggih. wanita. Di toko-toko juga sudah banyak, toko-toko buku misalnya, eh, toko-toko emas gitu, sudah banyak, mulai banyak. Walaupun tentu tetap yang dominan Laki-laki. laki-laki. Oh iya. Nggih. Dulu memang kita mengenal begitu, bahkan teman dekat pun dengan istrinya gitu. Nggih. Misalnya jenengan teman dekat saya ya, terus jenengan tuh sama sekali nggak kenal dengan istri saya Iya. juga nggak kenal sama sekali dengan istri panjenengan. Demi menjaga privasi Biasa. tadi nggih. Sekarang sudah nggak lagi. Oh iya. Sekarang olahraga bahkan itu juga sudah Nggih. luar biasa. Terus ada lagi Bapak, saya pernah dengar kalau di tempat kita itu ketika kita punya teman dekat laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan Hmm, perempuan, ya. misalnya laki-laki gandengan dengan laki-laki itu, kok dengar-dengar kalau di Arab itu pantangan malah bisa diterima, wah berarti dia itu homo, apa itu benar Bapak? Iya, Kalau sekarang apa sudah ada pergeseran atau masih apa hal sekarang tersebut ya, tabu dilakukan karena ya jamaah kita karena kan, pengetahuan ini ya, pengetahuan internet, nggih, teknologi sudah luar biasa. Ya sama sih sebenarnya ya. Jadi yang berkembang di dunia belahan barat sana, di belahan timur kan juga langsung diketahui. nggih, Visi Arab Saudi 2030 itu bahkan arahnya itu ke barat gitu loh, oh ke nggih, Eropa. Tradisi budaya Eropa itu sudah sangat luar biasa berpengaruh nggih, di Arab Saudi. Ya, ya memang dulu begitu, bergandengan tangan misalnya laki-laki dengan laki-laki itu dianggap sangat tabu, pantangan gitu nggih, nggih. pantangan ya. Em, itu mungkin dulu ya, tapi sekarang Sudah bergeser gitu nggih. sudah tidak lagi terdengar gitu. Oh iya, nggih. Walaupun ya nggak ada juga gitu orang laki-laki gandengan dan orang laki-laki itu Hmm. enggak gitu, Nggih. enggak. Tapi nampaknya memang saya pikir sudah tidak relevan lagi untuk membicarakan itu gitu. Oh iya, Karena nggih. ya sama aja gitu, sama dengan kita lah gitu. Nggih, Bahkan nggih. apa ya dari sisi kemajuan budaya dunia modern itu Arab Saudi lebih cepat itu Iya, meniru meniru dunia Barat itu meniru Eropa, apalagi dengan visi 2030 ini. nggih, nggih. Ya, cepat sekali itu, luar biasa. Nggih. Itu bahkan dengar-dengar di Mekah pun akan dibangun ini, dibangun gedung film itu. Yang tempat hiburan baru Ya, itu ya, nggih. liburan Ya, sudah pernah sudah dengar sangat itu. banyak. Betul. Ya kita berdoa lah mudah-mudahan dengan visi spektakuler 2030 Arab Saudi ini tidak sampai apa namanya, tidak sampai terlalu berpengaruh lah terhadap Hmm. Mekah dan Madinah. Iya. Kalau di Jeddah, di Riyadh gitu, di Hmm. Dammam itu di provinsi-provinsi lain selain Mekah dan Madinah, itu sudah tidak ada bedanya dengan Oh kita, iya. tidak ada bedanya dengan Hmm. Eropa gitu loh. Kalau kita misalnya ya melihat banyak orang tidak berjilbab itu ya jangan kaget gitu loh. Kalau di Jedahnya ya, nggih. Jeddah, di Riyadh misalnya. Iya. Kalau di Mekah, Madinah, ya mudah-mudahan karena itu dua tanah suci, Iya. ya Masih sudah lah. terkondisikan nggih. Mudah-mudahan masih Amin. masih terlindungi. Jangan sampai ada orang-orang yang mohon maaf Oh Bapak ini sampai ngapunten Pak. tidak. Mic jenengan kirang celak Pak. Mic-nya. Oh Nggih, gitu. nggih monggo, nggih, nggih matur suwun. Oh ya, maaf. Oke. Nggih.
Ngapunten, terima kasih. Nggih, matur suwun Pak yang telah mengingatkan. Soalnya di sini suaranya sudah sangat kenceng, Pak. Nggih. Oh, kok di situ kurang. Terus juga ini kebetulan sudah hampir setengah jam nih Pak. Jadi monggo Baik, ya, teman kalau ada yang sudah di kolom chat, monggo nanti kita sambil menjawab kalau sudah ada pertanyaan dari beberapa jamaah. Monggo Mas Andika tolong ya. Kalau dicatkan. kalau sudah ada, monggo Ya sudah ada. lewat chat silakan. Oke, saya Eh, menurut dulu nggih Pak. ya, Med saya agak mendekat. ya. Tentu kita Oke, bicara itu tentang suara akhlak, kecil. tentang budaya adat istiadat Arab Saudi ya. Oh ini belum Mudah-mudahan, ada naik lagi Mas coba naik. Tadi masih mudah-mudahan suara nih. pertanyaannya juga berkisar itu. Nggih. Ini tidak sedang membahas Oh iya, nggih, belum ada. manasik Nggih. hajinya Monggo ya. kita monggo dilanjut, Pak. Oke, baik. Itu tentu banyak ya yang perlu kita ketahui tentang budaya Arab Saudi. Misalnya sering sudah disampaikan kepada jamaah tentang cara berpakaian, Iya. kemudian cara bicara, mujamalahnya orang-orang Arab Saudi. Mujamalah itu orang-orang Arab Saudi itu ya mirip-mirip orang Jawa lah, orang Jogja. Nggih. Suka berbasa-basi. Oh iya, nggih. Ngomong mau ke A itu muter-muter dulu gitu. Nggih. Maka dikenal di sana itu mujamalahnya sangat tinggi sekali. Sering berbasa-basi. Oh iya. Kalau Pak ngapunten, bicara Pak, saya gitu. nggih, saya apa? Saya salah terkait ada tradisi di Arab nggih atau Ya. di Saudi. Hmm. Itu jamaah haji itu kan insya Allah masih 40 hari nggih besok. Masih, Masih. nampaknya Nah, masih. Iya. yang saya tanyakan Pak, dari 40 hari itu, kalau secara normatif, terkecuali kalau nyuwun ngapunten, ada jamaah haji yang tujuannya tidak untuk beribadah, misalkan wah tak shopping, itu sebenarnya durasi untuk jamaah itu waktu agak senggang itu apa memang longgar atau gimana Pak? Ya. Ya, khususnya dalam konteks jamaah daerah istimewa Yogyakarta ya. Nggih. Eh, kan ada dua gelombang itu. Oh, nggih, nggih. Ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Kalau gelombang pertama itu eh, mesti nunggunya sampai saat tiba pelaksanaan Wukuf. ibadah haji atau Oh, nggih. wukuf Nggih. tanggal 9 Dzulhijjah itu Nggih. ya lumayan lama itu. Oh iya, iya, nggih. Kemudian kalau gelombang pertama yang akhir, itu gelombang pertama yang Berarti paling ketika masa menunggu pelaksanaan wukuf, itu ibadah itu sifatnya baru sunnah nggih? ya, Oh ya. iya, Selain ada juga ya tentu sudah dipelajari lah tentang wajib hajinya, nggih, laras nggih. termasuk umrohnya gitu ya. Nggih. Kalau wajib umrohnya, kalau kita kan ya sebagian besar lah, 90% lebih itu kan hajinya haji tamattu ya. Oh nggih. Haji tamattu itu umroh dulu, umroh selesai, itu sudah selesai wajibnya Oh iya, yang awal itu, nggih, nggih, yang nggih. umroh ya maksud Tinggal saya. nanti nunggu Dan wukufnya nunggu gitu nggih. wukufnya. Oh nggih, nggih. Nah, saat nunggu wukuf itu, kalau nanti sampai melaksanakan ibadah umroh sunnah, ya ada Nggih. beberapa kewajiban, tapi selebihnya itu ya ibadah-ibadah sunnah. Oh iya, nggih. Ibadah-ibadah sunnah dalam konteks haji ya. Nggih. Kalau ibadah harian tentu ya tetap, Ya, nggih betul. artinya sholat tetap wajib Nggih. gitu. Berarti nanti itu tergantung di pertama memang niat kita jamaahnya, kemudian Ya, kedua mungkin di rombongan atau ya kalau pertunjukan itu kalau mungkin. kita itu kan di biasanya ya Mas Rahmat, kalau kemarin itu Nggih. di gelombang dua Dua awal nggih belum nggih benar. atau gelombang pertama Nggih, akhir gitu nggih. lah. Kalau gelombang pertama eh, yang awal itu ya masih lumayan cukup waktunya Wah, sampai ke alhamdulillah pelaksanaan Pak, ngapunten wukufnya. Pak. Niki sudah ada yang tanya Pak. Nggih. Niki dari Bapak DRS Kasman Rafasia. Maaf izin bertanya, kalau budaya terus menerobos budaya Arab, bisa dikatakan ini untuk jamaah haji kita yang siap menghadapi ini. Maksudnya kalau Iya, budaya terus menerobos budaya Arab, mungkin tradisi kita yang berbenturan dengan tradisi Arab barangkali maksud begitu gitu Pak. Yang iya, dari Pak Kasman. iya. Menyesuaikan aja tentu ya. Mungkin maksudnya budaya-budaya kita
yang berbeda dengan budaya Arab Saudi, itu ya jangan kemudian Oh, enggak. diterobos gitu ya. Oke, berarti itu ada sambungannya, Pak. Dari Pak Suranto Oh itu ya. budaya apa yang di Arab Saudi lazim dilakukan, tetapi di tempat kita tidak lazim. Jadi kita ketika di tanah Arab itu mungkin apa menerobos atau melanggar adat tidak di sana. Iya. Mungkin semacam seperti yang tadi disampaikan mungkin. Ya, ya, ya. Nggih, Ya, monggo. ini pertanyaan-pertanyaan yang ya ringan aja ya, karena Nggih, memang tidak berhubungan secara langsung dengan manasik ya, nggih, betul, dengan nggih. manasik haji. Ya, eh, dulu di Arab Saudi itu dilarang keras mengambil gambar ya, misalnya foto itu. Oh, nggih, nggih. Apalagi foto-foto di dalam masjid, di lingkungan-lingkungan yang dijaga oleh banyak askar di beberapa titik titik apa namanya destinasi sejarah misalnya Nggih, nggih. seperti masjid-masjid yang bersejarah di sekitar Masjid Nabawi misalnya ya di Masjid Abu Bakar, Masjid Gomama itu kan ada yang menjaga dan di situ dilarang memang dilarang foto-foto. Oh, iya, iya. Tapi saat ini memang sangat kesulitan askar itu mengidentifikasi karena setiap orang punya kamera di HP. Dulu Dan itu bebas dibawa nggih ketika iya, pelaksanaan ibadah iya haji. makanya itu. Hanya Nggih. yang perlu kita ketahui jangan berlebihan. Boleh kita itu foto, selfie karena hampir mustahil untuk dilarang. Itu tapi jangan Sekian berlebihan. Jangan ratus berlebihan. ribu nggih, oh, nggih. Kemudian mengajak foto askar misalnya, Oh, atau nggih. mengajak foto petugas yang sedang bertugas di masjid misalnya atau di lingkungan tempat-tempat tertentu, Nggih. itu juga tidak perlu dilakukan. Nggih. Kecuali memang ada beberapa askar itu yang apa eh, ramah gitu. Yang Oh, nggih. semuanya ramah ya, Nggih, semuanya nggih. ramah. Artinya kalau memang diperkenankan izin dulu kalau mau foto, memotret atau berfoto bersama itu izin dulu. Nggih. Kalau tidak nanti akan menimbulkan salah paham. Oh, iya. Ya termasuk selfie-selfie itu. Kita kan biasa selfie itu di Nggih. belakangnya ada orang lain gitu. Itu kalau mereka tersinggung itu juga akan jadi masalah. Oh, iya. Jadi jangan berlebihan. Boleh. Dan juga perlu dijaga karena kita tidak mungkin menghindari selfie. Ya apalagi selfie-selfie di tempat-tempat yang apa di sekitar Ka'bah misalnya ya atau Nggih. di Raudhah kemudian di tempat-tempat tertentu yang sangat mustajab Nggih. itu ya jaga betul jangan sampai selfie kita itu kemudian mengurangi Nilai ibadah nilai hajinya nggih. ibadah Oh, kita iya. apalagi nanti sampai timbul ria gitu Nggih. ya sum'ah itu bahaya sekali itu Nggih. bahaya bahaya menghilangkan nilai pahala. Iya, nggih. Boleh, sekali lagi Hmm. boleh, tapi ya jaga hati gitu ya. Empan Kemudian papan juga berarti kena ya, yang Jawi. ya jaga betul gitu. Nggih. Jangan sampai menyinggung orang lain, jangan sampai membuat marah para petugas, para askar, Nggih. tapi selfie-nya tetap dilakukan gitu. Paling enggak untuk dokumen pribadi Oh, lah iya, gitu. nggih. Atau untuk apa? Untuk menunjukkan kenikmatan itu, untuk mensyukuri Sebagai rasa kenikmatan, syukur nggih. tahaddus bin Nggih. nikmah gitu. Nggih, betul. Boleh-boleh aja. Ya itu aja. Eh, saya pikir tidak terlalu banyak ya hal-hal yang dilarang di sana. Samalah dengan kita. Ya, yang penting kita jaga akhlak aja, akhlak kita, kesopanan kita. Wong askar dan seluruh unsur pemerintahan Arab Saudi itu Nggih. sudah siap melayani jamaah haji gitu. Itu juga bagian dari budaya Oh, mereka. iya, nggih. Maka sering kita dengar Raja Arab Saudi itu sebagai pelayan dua tanah suci. Iya, nggih. Itu juga pelayan haji, pelayan jamaah haji dan jamaah umroh gitu. Nggih. Memposisikan diri sebagai pelayan itu kan luar biasa gitu Iya. loh. Siap melayani. Gitu. Apapun kebutuhannya nggih, Iya, sepanjang dilayani itu nih. untuk kemaslahatan nggih. Iya, Iya, nggak ada masalah gitu, nggak nggih. dilarang kita ngobrol. Bahkan kalau mau seneng gitu loh, para Nggih. askar yang memang disiapkan untuk melayani itu dijak ngobrol seneng. Oh, iya. Dimintai nanya di mana posisi air zam-zam gitu, di mana posisi
rumah Kanjeng Nabi itu, Nggih. di mana Termasuk makamnya Rasulullah nggih. kalau di makam juga begitu. Nggih. Itu seneng, seneng. Oh iya. Cuman kendalanya memang ya itu bahasanya ya. Kalau tidak Ini bisa bahasa Arab, bahasa Inggris bagus itu. oh, nggih. Nih lanjut Pak, masih ada pertanyaan Pak. Izin bertanya Bapak, apakah ada bentuk kejahatan selama berhaji, misalkan driver bus yang suka malak atau penjual-penjual di sekitar hotel, dan apakah yang harus kita waspadai agar kita lebih berhati-hati selama di sana? Terima kasih. Ya, Ngomong Pak. sering sudah disampaikan di kegiatan-kegiatan manasik tentang ini ya. Misalnya kalau naik taksi, Nggih. kalau eh, ya diusahakan lah, diusahakan jangan sampai sendiri. Laki-laki apalagi perempuan. Berempat gitu lah, ya minimal berdua, bertiga gitu. Iya, nggih. Nah, kemudian jangan sampai laki-laki sama perempuan, perempuan diminta naik dulu gitu kan, itu sering sering disampaikan oleh Harusnya lo naik para laki-laki dulu pebisnis, nggih Pak. laki-laki Kalau dulu. taksi darat. Tapi itu juga sudah enggak lah gitu. Oh, Saya nggih. pikir tidak perlu Tapi terus-terusan nyuwun ngapunten Pak, disampaikan. kalau apa seperti misalkan penipuan di taksi memang ada Pak atau sering? Sering Oh masih iya. masih kita masih mendengar, masih saja ada kejahatan seperti itu. Dan Tapi itu orang luar Arab nggih yang ya melakukan. mohon maaf, orang Arab, tapi Nggih. bukan Arab Saudi, Oke, Mas. betul lah. Bukan orang orang Arab Saudi. Nggih. Itu orang-orang Arab di luar Arab Saudi. Nggih. Nggak enak juga kalau mau menyebut negaranya ya. Nggih, laras. Karena Ya, eh, insya Allah ya, setahu saya kalau orang Saudi asli enggak nggih. seperti itu. Karena sopir-sopir itu memang banyak orang luar Saudi gitu loh. Walaupun orang Arab itu orang Nggih. berbahasa Arab gitu ya. Tapi bukan orang Saudi Iya. asli. Karena insya Allah kalau Masih sering kita temukan itu. oh iya, nggih. Terus kejahatan-kejahatan yang sering sekali kita dengar, baik ketika haji maupun umroh, di pelataran Ka'bah, Mas. Nggih. Yo kita sih mengelus dada ya. Wong ning sekitaran Ka'bah, ning pelataran Ka'bah kok yo ono Masih wong sempat sing nggih. nyopet gitu loh. Nggih. Itu kan yo luar biasa Nggih. kendel gitu. Itu masih. Maka tentu ya ya berhati-hati aja gitu. Iya, iya. Berhati-hati aja, jangan jangan sampai lupa lah. Jangan sampai lupa kewaspadaan. Iya. Tapi juga jangan seudon gitu loh. Jangan sampai kita ke sana terus seudon sehingga kita pikiran kita itu hanya menjaga dompet kita, menjaga uang kita, lupa dengan ibadah Untuk yang sedang kita sebagainya gitu. lakukan. Makanya untuk bekal itu secukupnya nggih. Iya, Tidak usah terlalu di pelataran Ka'bah masih masih kita dengar ada saudara-saudara kita yang kecopetan. nggih. Kemudian di sofa Marwa, di Marwa terutama, ini juga perlu perlu diingat ya. Walaupun itu tadi jangan suudon ya. Nggih, laras. Perlu diingat untuk kewaspadaan, untuk kehati-hatian, banyak orang-orang yang ini berprofesi, ya bukan profesi ya, maaf, menawarkan gunting gitu loh. Oh Terus iya, guntingnya nggih. dipinjem atau menawarkan untuk mengguntingkan rambut. Tapi untuk setelah itu minta bayaran banyak. Nggih. Orang yang menyiapkan tenaga untuk membantu mencium Hajar Aswad misalnya. Kemudian setelah itu malak, itu masih banyak. Iya, iya. Apalagi di Jabal Rahmah itu ya tempat-tempat itu yang sering terjadi kejahatan-kejahatan, Hmm. foto-foto difoto kemudian cetak langsung itu fotonya diserahkan, minta uang yang tidak sedikit. Itu Oh, masih masih banyak. Ya hati-hatilah gitu nggih. ya. Tapi yo jangan sampai seudon lah. Seudon itu nggak enak. Yang jelas tidak kebablasan nggih. Iya, Oke, lanjut Pak ini dari waspada aja. Oh, betul, gitu. Mbak Pertanyaan Yuyun. bagus ini, pertanyaan Nggih. bagus. Oke. Dari Mbak Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Pak izin bertanya, apakah di Masjidil Haram dan Madinah untuk perempuan boleh memakai baju gamis bercorak, misal garis-garis atau bunga-bunga, atau harus putih atau hitam? Mohon jawabannya dan terima kasih, Bapak. Iya, Monggo. tidak ada larangan ya. Silahkan mau pakai baju apa saja. Itu sebenarnya sama aja Tapi yang dengan penting di nutup sini ya. auratnya nggih. Ya, Hmm. ibu-ibu terutama atau saudara-saudari kita ya yang perempuan perlu menjaga diri sebaik mungkin, sesopan mungkin Iya. gitu. Mumpung saya ingat, dulu sering dipersepsikan, juga sering disampaikan kepada para jamaah ketika manasik, orang kita itu kan ramah ya, ramah-ramah, Iya.
Tapi kalau dengan orang-orang sana, orang Arab Saudi maupun non-Arab Saudi yang ada di sana, memang sebisa mungkin nggak perlulah seorang perempuan itu beramah-ramah dengan orang laki-laki. Sering terjadi salah tafsir gitu loh. Beramah-ramah, senyum-senyum gitu, itu dianggap Dikira ada hati nggak nggih? dianggap ya dianggap menggoda gitu. Oh iya iya. Baju juga begitu. Intinya kan menutup aurat ya. Mau Hmm. pakai warna putih, warna hitam, atau batik itu nggak ada Nggih. masalah. Cuman ya perlu dijaga juga, jangan terlalu mencolok kalau pakai warna. Yang banyak memang hitam dan putih. Oh iya. Hitam itu banyak sekali memang Nggih. wanita-wanita yang ada di sana. Bahkan tidak hanya orang Saudi, orang-orang Arab memang kebanyakan memakai baju warna hitam. Ya bagus juga kalau kita menyesuaikan ikut-ikutan warna hitam, tapi tidak dilarang menggunakan warna lain, Oh iya. termasuk batik. Kita Nggih. juga punya batik kan, haji itu Nggih, betul. batiknya baru lagi Dan baru sekarang. dan bisa untuk acara formal lainnya Pak itu alhamdulillah bagus ya. Iya, iya dengan perempuan dengan laki-laki kalau kalau perlu sebisa mungkin nggak usah lah berkomunikasi atau berhubungan dengan orang-orang Arab Arab secara keseluruhan ya, tidak hanya Arab Saudi. Istilahnya seperlunya saja berarti ya Pak. Ya, Tidak seperlunya aja. Kalau mau ada kepentingan, ya minta tolong lah kalau tidak ada suami atau tidak ada saudara laki-laki, ya minta tolong teman gitulah. iya. Atau minta tolong petugas, kita juga banyak Nggih. sekali Iya, petugas betul. petugas haji dari Kementerian Agama atau Nggih. Kementerian Haji nanti, tentu banyak sekali Iya, dan apalagi juga semuanya siap, nggih siap, betul. siap membantu. Walaupun petugas dari tahun ke tahun mungkin dikurangi tapi kan kita ada ketua regu nggih Pak atau Masih, ketua rombongan nggih. ya Jadi bisa masih banyak. Ya. istilahnya untuk terkait Jadi kontak menjaga itu ya, nggih kontak dengan orang selain jenis itu nggih. ya se Minimal mungkin semaksimal paling mungkin nggih. dikurangi, Nggih, betul. dibuat seminimal mungkin. Nggih. Termasuk laki-laki dengan perempuan juga begitu, nggih. Ada lagi Mas? Ini ada milih Pak. Oke. Masih dari Mbak Yuyun. Bapak mohon maaf, saya pernah dengar katanya ada oknum yang suka maksa motongin rambut ketika tahalul, jilbab ditarik-tarik. Apakah betul seperti itu Pak? Lalu bagaimana kita ibu-ibu terhindar dari oknum seperti itu? Terima kasih. Ya, ya, ya jaga diri yang jelas. Jangan suudon ya. Kalau perempuan juga nggak perlu bawa gunting sendiri Pak. Salingan kan boleh Pak kalau antar sama Iya, jamaah. iya, ya kalau misalnya dalam satu regu gitu ya, Iya, atau kelompok lah 5 orang misalnya, iya. punya gunting sendiri ya disimpan aja, simpan untuk nanti dipakai sendiri. Iya, karena beda dengan laki, nggih. Laki kan kadang ada yang gundul Pak. Jadi Ya banyak yang menyiapkan, banyak yang bawa gunting memang. Kita bisa pinjam di sana. oh iya. Cuman lihat dulu, ya perlu hati-hati juga antara kehati-hatian dan antara kewaspadaan atau kehati-hatian dan seudon itu Nggih. agak tipis ya. Garis tipis nggih. Betul. Ya hati-hati, Nggih. oke, waspada, oke. Memang banyak juga, Bu. Banyak yang punya gunting kemudian mau jangan jangan apa tidak hanya menggunting atau tahallul ya. Nggih. Meminjamkan aja itu juga minta imbalan gitu loh. Oh alah ya Allah. Itu ada eh ya kita ingat aja gitu jangan lupa dalam rangka untuk menjaga diri, waspada gitu, Nggih. hati-hati. Iya, tidak bisa kita pungkiri juga gitu. Memang ada begitu. Iya. Tapi saya jamin itu bukan orang Arab Nggih, Saudi, oknum tadi nggih. bukan Karena Arab Saudi, dimanapun nggih betul. orang-orang Arab luar Saudi lah gitu. Nggih. Juga tahallul itu berarti durasi waktu itu berapa lama Pak? Kan masuk kami kalau ketika untuk menghindari agar tidak ada pemalaan kan Nah, bisa dilakukan ketika di dalam hotel. Kan boleh, lebih aman nggih. iya Kan boleh, bisa saling kalau iya perempuan kan bisa saling istilahnya saling mengguntingkan anu kan bisa gitu boleh, rombongan tadi. iya. eh Perlu diketahui, jangan sampai apa namanya salah ya, salah mengerti. Gunting rambut itu bagian dari rukun ya, rukun Oh, nggih nggih. haji maupun umroh. Nggih, nggih. Beda dengan tahalul. Tahalul itu apa? Kondisi kembali halalnya setelah sebelumnya diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memang dilarang saat haji atau umroh. Oh, nggih, nggih. Setelah melaksanakan rukun haji yang terakhir sebelum sebelum tahallul ya. Nggih. Sering tahallul itu kan dilakukan, oh bukan tahallul ya.
gunting rambut itu dilakukan setelah eh, sa'i, sofa, marwa. Atau kalau haji juga sering dilakukan setelah lontar jumroh ya, Oh, nggih, jumroh nggih, nggih. akobah. Nggih. Itu gampang sekali. Kalau perempuan kan hanya menggunting Iya beberapa kan jempol gitu. sebagian gitu tidak. Iya. Kemudian kalau laki-laki ya ya gunting rambut di atas gini misalnya agak lebih mantap itu kanan, kiri Nggih. gitu, belakang gitu. Itu sudah selesai. Oh Jadi iya. tidak perlu gunting rambut itu kemudian menggundul. Nggih, Boleh, boleh nggih. ya, boleh. Boleh dengan menggunting semuanya, mencukur semuanya atau hanya dengan menggunting rambut. Nggih. Biasanya sih kita memang hampir tidak ada, hampir tidak ditemukan setelah sa'i misalnya, atau Nggih. setelah jumroh akobah, kemudian langsung Gundul gitu. gundul, itu Oh iya, enggak. nggih. Gitu. Gundulnya itu belakangan gitu Iya. loh. Ya Sudah agak longgar gunting gitu nggih. saja, Oh iya, nggih. sekedar gunting kanan, kiri, depan, Nggih. belakang misalnya. Nggih. Apalagi kalau ibu-ibu, kan ya sekedar beberapa lembar rambut aja udah selesai itu. Oh iya. Masalahnya kan guntingnya itu loh Mas Rahmat. Kalau Nggih. nggak bawa, itu terus kita kan mencari gitu loh, Iya. mencari siapa yang ada gunting itu. Di situ kan banyak orang yang menyiapkan gunting itu. Nggih. Jangan sampai pinjem ke orang-orang yang kita curigai ya, kita Nggih, curigai betul. akan minta imbalan gitu Iya. loh. Jangan sampai itu. Tapi jamaah lain yang berkenan untuk dipinjami guntingnya kemudian dikembalikan itu juga banyak. Iya. Cuma repot-repot memang bedakan itu. Hati-hati aja lah. Masih ada. Sebentar. Monggo Ya Mas, itu. naik Mas nggih, Pak Kasman. Pak Kasman, ini alhamdulillah saya setuju jamaah Indonesia berhati-hati saat pelaksanaan haji. Iya, karena sering terjadi memang. Jangankan haji yang sedemikian rame gitu Nggih. ya, crowded itu. Umrah aja juga masih itu. Umrah masih sering terjadi. Padahal umrah ya tidak seramai Iya. ketika melaksanakan haji itu. Jadi intinya itu, pandai-pandai, jaga diri, Dan kewaspadaan tadi hati-hati, nggih. Iya, waspada. waspada yang tidak Walaupun menjurus ke seudon. ya jangan Nggih. jangan seudon lah gitu Nggih. loh. Seudon itu nanti nggak enak. Ya, itu yang tidak kalah pentingnya Mas Rahmat. Nggih. Oke lah kita mempelajari gitu ya, mengenal budaya adat istiadat Arab Saudi, termasuk Arab yang lain. Nggih. Tapi juga jangan lupa kita ke dalam ya, ke dalam diri kita ini. Kita juga harus menjaga akhlak kita gitu. Iya. Sesama jamaah maupun dengan orang lain. Nggih. Di hotel misalnya, apalagi di jalan, di masjid, itu kan interaksinya tidak hanya dengan kita, tidak hanya dengan sesama jamaah Nggih. Indonesia misalnya, tapi juga dengan orang-orang negara lain. Negara lain nggih, ya. Ada 180 negara itu saat haji itu. Dari seluruh dunia itu di sana. Dan salah satu terbanyak masih negara kita nggih. Alhamdulillah. Ya, memang Indonesia belum Alhamdulillah. terkalahkan Nggih. itu. Paling banyak jamaahnya saat haji maupun umroh. Nggih. Ya, alhamdulillah kita syukuri. Berarti Iya. orang Indonesia itu kaya-kaya Oh gitu. iya, mampu-mampu berarti Iya, Pak. Betul. mampu. Nggih. Antrinya aja panjang gitu. 34 tahun kemarin. 34 tahun kalau di iya. Tapi Iya. alhamdulillah ini sudah menjadi 26 ya. Nggih. Karena basisnya sekarang Indonesia, negara gitu loh. Kalau Nggih. kemarin kan basis provinsi, sehingga satu provinsi dengan provinsi yang lain berbeda. Ada yang lama sekali sampai 40 tahun gitu, Iya, ada iya. yang cepat bahkan sampai nggak sampai 20-an tahun gitu. Kalau kita kan 34 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah disamakan ya menjadi 26 tahun itu. Oh Tapi iya, itu nggih. di Jogja ya. Kalau di tempat lain ada juga yang semula mestinya cepat menjadi mundur lama Nggih. gitu. Seperti kita di Ya Jawa itulah. Barat aja nggih. Jawa Barat itu dengan Hmm. adanya perubahan masa tunggu jadi berkurang 9.000 jamaah, Pak. Iya Sementara kita itulah. tambah 600-an. Itu kan berarti jamaahnya mundur Iya, waktunya. mundur betul. Ya namanya kebijakan ya tentu ada Nggih. yang Men dalam plus tanda ada petik saya. diuntungkan, Nggih. ada dalam tanda petik dirugikan. Ya. Bapak ngapunten Itulah. Pak, ini sudah hampir habis waktunya, monggo Oke. bisa apa disimpulkan atau Ya baik. di ya Eh, diringkas dari awal tadi, monggo ya sebelum kita closing. ya. Tentu kalau kita bicara tentang budaya, tentang Nggih. adat istiadat, akhlak, ini juga sekali lagi mari kita perbaiki akhlak kita lah.
kita kesantunan kita orang-orang Arab Saudi dan tentu juga orang-orang Arab lain yang ada di Arab Saudi saat pertemuan atau muktamar internasional itu Nggih. Semua pasti menghargai kesantunan gitu ya, menghargai keramahan karena memang agama kita, agama Islam itu yang mengajarkan itu, Nggih. mengajarkan santun, ramah. Gitu. Kalau sesekali misalnya dengar suara yang keras itu ya nggak perlu jauh-jauh ke sana. Di sini aja juga banyak orang yang bersuara Iya, keras gitu. betul. Nggih. Di suku-suku tertentu itu kan juga banyak suaranya keras. Itu tentu dari ekspresi aja. Nggih. Kalau ekspresinya biasa, seperti di Arab Saudi itu sudah biasa mendengar suara Kalau kencang kita gitu. yang mudah di rumah makan Itu Padang, tidak Pak, mesti itu pasti marah gitu loh. keras itu. Nggak marah Nggih, gitu. nggak marah gitu, betul. Maka ya monggo kita Iya. kembali ke akhlak kita, memperbaiki akhlak kita. Dimanapun tentu kalau kita bersikap sopan, bersikap santun, menjaga diri dengan baik, termasuk cara berbusana, Nggih. apalagi tadi ibu-ibu, itu insya Allah tidak ada masalah Iya. dimanapun. Ya. Di Arab Saudi juga begitu. Karena memang eh, apa muara dan hulunya ibadah haji itu kan juga insya Allah dalam rangka memperbaiki akhlak ya Nggih. untuk meningkatkan akhlak kita menjadi benar-benar akhlak yang karimah gitu, akhlak yang mulia. Nggih. Oke. Jadi ya mudah-mudahan kita mampu menjaga diri, waspada gitu dengan tadi kejahatan-kejahatan yang masih ada ditemui di tempat-tempat tertentu, bahkan di dalam masjid. Dengan kita kehati-hatian, insya Allah kita akan terhindarlah dari kejahatan itu. Kita juga harus selalu berhusnudon, jangan sampai pikiran kita diisi oleh hal-hal yang suudon sehingga membuat ibadah kita menjadi terkulangi nilainya. Iya. Mudah-mudahan dengan itu semua niat baik kita melaksanakan ibadah di sana, haji maupun umroh, benar-benar diterima oleh Allah Amin. dan mendapat balasan yang Amin. berlipat Amin. ganda. Pada saatnya nanti kalau memang sudah tiba haji, insya Allah dengan itu semua akan dapat diperoleh haji yang baik, haji yang mabrur. Insya Allah. Amin, amin, amin. Wah, terima kasih, luar biasa sekali paparan dari Bapak Ahmad Fauzi yang telah menyampaikan terkait akhlak adat istiadat dari bangsa Arab dan mudah-mudahan nanti bisa untuk bekal Bapak Ibu jamaah haji dalam rangka untuk panjenengan sami tindak ke Mekah Al-Mukarramah. Juga yang terpenting tadi disampaikan sebagai closing bahwa ketika kita tindak ke Arab untuk berhaji itu yang terpenting monggo siapkan akhlak kita atau iman takwa kita. Iya, Dan dalam rangka tersebut kami juga sampaikan titip pesan karena biasanya sudah dari Bapak Kepala Bidang sampaikan dari jamaah haji untuk tahun 2025 kemarin sebesar 3.147 itu ternyata masih ada yang belum bisa berangkat, ada beberapa orang karena terkendala kesehatan. Nah, dalam hal tersebut monggo ketika sudah kita siapkan dari A sampai Z untuk persiapan berangkat haji dan haji panjenengan sami, kok dilalah panjenengan kersanipun Gusti Allah tidak jadi berangkat atau ditunda tahun 2006, tentunya panjenengan harus bersabar dan berdoa. Nah, demikian Bapak Ibu, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah berkenan untuk menjalankan kesempatan siang hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu jamaah haji tahun 2026. Mudah-mudahan panjenengan diberikan kemudahan semuanya, Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.